Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Silahkan duduk. Oke Bu. Baik, di sini saya Bidan Sitna, bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Yuni Bu. Baik, Ibu Yuni. Sesuai rekam medis, Ibu Yuni baru saja selesai melahirkan ya 2 hari yang lalu. Oke Bu. Baik. Kalau boleh tahu, tanggal lahirnya tanggal berapa Bu? 24 Februari 2000 Bu. 2000. Masih muda ya Bu? Iya Bu. 21 tahun Bu. Ya. Baik, tujuan saya di sini akan memberikan KIE pada Ibu. Apa sih tanda gejala depresi postpartum? Oke. Nanti saya akan jelaskan satu persatu pada Ibu. Nah, ini untuk media itunya ya, nanti Ibu bisa baca-baca sendiri sambil saya jelaskan. Oke. Baik Bu, sebelum saya menjelaskan lebih dalam, saya ingin bertanya sama Ibu. Ibu sudah tahu belum apa sih depresi pada masa nifas? Belum Bu. Oh, belum. Baik, saya akan jelaskan, G. Oke Bu. Yang saya jelaskan pertama itu tanda dan gejalanya. Iya Bu. Tanda gejalanya itu mungkin harus diperhatikan bagi ibu yang mengalami depresi pada masa nifas. Nah, yang pertama itu mungkin ibu merasa perasaan kecewa tinggi, terus sering menangis, merasa gelisah dan cemas, kehilangan ketertarikan terhadap hal-hal yang menyenangkan, terus nafsu makannya juga menurun, kehilangan energi, dan susah tidur. Setelah itu mungkin ibu akan mengalami penurunan atau peningkatan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Setelah itu memperlihatkan penurunan keinginan untuk mengurus bayinya. Nah, untuk yang selanjutnya itu apa sih tanggung jawab orang tua terhadap bayinya? Menjelaskan satu persatu ya. Oke Bu. Untuk yang pertama, orang tua yang harus menerima keadaan anak yang sebenarnya dan tidak terus terbawa dengan khayalan dan impian yang dimilikinya tentang figur anak idealnya. Nah, yang kedua itu orang tua juga harus yakin bahwa bayinya juga tuh yang baru lahir adalah seorang pribadi yang terpisah dari diri mereka. Artinya seorang yang memiliki banyak kebutuhan dan memerlukan perawatan. Nah, untuk yang ketiga, orang tua harus bisa menguasai cara merawat bayinya. Untuk yang keempat, orang tua juga harus menetap kriteria evaluasi yang baik dan dapat dipakai untuk menilai kesuksesan atau kegagalan yang dilakukan pada bayi. Yang terakhir, itu orang tua juga harus menetapkan suatu tempat bagi bayi baru lahir dalam keluarganya. Nah, selanjutnya itu saya akan jelaskan mengenai faktor-faktornya, G. Oke Bu. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya masa transisi ke masa menjadi orang tua pada masa nifas itu ada 4. Yang pertama itu respon dan dukungan dari keluarga atau teman. Yang kedua, hubungan dan pengalaman melahirkan terhadap harapan dan aspirasi. Yang keempat, pengalaman melahirkan dan membesarkan anak yang lalu. Nah, yang keempat, pengaruh budaya. Oke Bu. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan masa adaptasi dalam masa nifas. Itu ada 3 fase dalam masa adaptasi peran pada nifas, G. Oke Bu. Yang pertama itu ada fase dependen. Pada hari pertama dan kedua setelah melahirkan, ketergantungan ibu sangat menonjol. Pada saat ini, ibu mengharapkan segala kebutuhannya dapat dipenuhi oleh orang lain. Selanjutnya itu, ibu juga membutuhkan nutrisi yang lebih karena biasanya selera makan ibu menjadi bertambah. Akan tetapi, jika ibu kurang makan, bisa mengganggu proses masa nifas. Nah, yang kedua itu ada fase independen. Pada ibu-ibu yang mendapat perawatan yang memadai,
pada hari-hari pertama setelah melahirkan, maka pada hari kedua sampai keempat mulai muncul kembali keinginan untuk melakukan berbagai aktivitas sendiri. Nah, di saat satu sisi ibu masih membutuhkan bantuan orang lain. Nah, yang selanjutnya itu ada fase taking hold. Ibu berusaha keras untuk menguasai tentang keterampilan perawatan bayi, misalnya menggendong, menyusui, memandikan, dan memasang popok. Nah, pada masa ini ibu agak sensitif dan merasa tidak mahir dalam melakukan hal tersebut, cenderung menerima nasihat bidan dan perawat karena ia terbuka untuk menerima. Baik, untuk selanjutnya itu saya akan jelaskan mengenai wanita yang sulit menyesuaikan diri dengan perannya sehingga memerlukan dukungan tambahan. Yang pertama itu orang tua yang melahirkan untuk pertama kali dan belum pernah mempunyai pengalaman mengasuh anak. Setelah itu wanita karir, selanjutnya wanita yang tidak mempunyai keluarga atau tempat dekat untuk membagi suka dan duka. Selanjutnya ibu dengan anak yang sudah remaja. Yang terakhir dengan single parent. Nah, fase interdependent ini mempunyai periode yang biasanya terjadi after back to home dan sangat mempengaruhi terhadap waktu dan perhatian yang diberikan oleh keluarga. Untuk yang terakhir itu ada fase mandiri atau letting go, di mana masing-masing individu mempunyai kebutuhan sendiri, namun tetap menjalani peran masing-masing, harus berusaha memperkuat relasi sebagai orang dewasa yang menjadi unit dasar sebuah keluarga. Baik Ibu, saya sudah menjelaskan semua mengenai apa depresi tentang waktu masa nifas. Mungkin sebelum saya mengakhiri, apakah ada yang mau ditanyakan, Bu? Tidak ada, Bu, sudah cukup jelas. Baik, semua sudah jelas, nggih? Oke, Bu. Nanti bila Ibu beberapa hari kemudian ada gangguan tentang pikiran Ibu atau Ibu merasa cemas, nanti bisa datang ke klinik kami, nggih? Oke, Bu. Baik, sebelum saya mengakhiri tindakan, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih.